Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau uang di dompet atau saldo rekening itu kayak punya kaki sendiri? Tiba-tiba udah habis aja gitu. Nah, hari ini kita bakal check up bareng-barang soal kesehatan keuangan kita, khusus buat Gen Z, biar dompet kita lebih sehat dan masa depan lebih cerah. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya ada di kepala semua orang. Dulu pegang uang ₹1 juta tuh rasanya udah jadi sultan ya kan? Bisa beli macem-macem. Tapi sekarang, kok kayaknya cuma cukup buat ngopi-ngopi sama ongkos minggu ya? Eits, ini bukan cuma perasaan kamu aja loh. Ini dia buktinya. Kalau kita bandingin, kekuatan belanja uang Rp1 juta di tahun 2010 itu, sekarang nilainya cuma setara dengan sekitar Rp660.000. Wow, setiganya kayak lenyap gitu aja. Nah, pencuri yang diam-diam mengambil nilai uang kita ini ada namanya. Betul banget, namanya inflasi. Ini tuh musuh dalam selimut buat tabungan kita. Inflasi inilah yang bikin harga semangkuk bakso, ongkos ojek online sampai biaya langganan film terus naik dari tahun ke tahun. Jadi kalau uang kita cuma didiamin aja di rekening, ya siap-siap aja nilainya bakal makin kecil. Oke, ngertiin inflasi itu satu hal, tapi ada masalah lain yang lebih kekinian nih. Di zaman yang serba online dan serba instan ini, jebakan-jebakan finansial buat kita, anak muda, tuh ada di mana-mana. Dan bentuknya makin pinter. Coba deh dengerin nasihat simple ini. Kedengarannya gampang banget kan? Tapi di era buy now pay later atau beli sekarang bayar nanti, godaannya itu luar biasa. Kita seakan-akan didorong buat belanja barang yang uangnya aja belum kita punya. Nah, ini dia nih bentuk-bentuk jebakannya. Gesek kartu kredit buat traktir teman, nyicil gadget terbaru biar nggak ketinggalan, alias FOMO. Atau yang paling sering, pakai pay later buat jajan boba. Semuanya emang ngasih kepuasan instan, tapi tagihannya bikin pusing di akhir bulan. Ini bahaya banget. Terus ada lagi tekanan yang nggak kelihatan, yaitu dari keluarga. Data menunjukkan kalau 35% pensiunan di Indonesia itu ternyata masih bergantung sama anak-anaknya. Inilah yang akhirnya melahirkan istilah generasi sandwich. Kamu kejepit di tengah, harus biayain hidup sendiri, tapi juga nanggung orang tua. Berat. Terus gimana dong caranya biar kita nggak jadi korban dari semua itu? Jawabannya adalah kita harus bangun pertahanan. Anggap aja ini P3K atau pertolongan pertama buat dompet kita. Kita harus bangun fondasi yang kokoh dulu sebelum mikirin hal-hal yang lebih besar. Yuk kita bedah satu persatu. Ini dia yang paling pertama dan paling krusial. Lupakan dulu deh soal investasi yang canggih-canggih. Pertanyaan paling dasarnya adalah, uang yang masuk sama uang yang keluar, banyakan mana? Kamu harus jujur sama diri sendiri kemana perginya tiap rupiah dari gajimu. Ini langkah awal yang paling penting. Dan ini dia resep P3K-nya. Wajib urut ya. Nomor 1, beresin arus kas. Pastikan pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Kedua, berantas utang-utang berbunga tinggi kayak pinjol atau kartu kredit. Ketiga, bangun benteng pertahanan, yaitu dana darurat. Nah, baru setelah ketiganya aman, fondasi kita kuat, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Ingat, jangan coba lari sebelum bisa jalan. Oke, kalau fondasi keuangan kita udah aman, P3K-nya udah beres, baru deh kita bisa naik level. Sekarang kita nggak cuma ngomongin soal bertahan hidup, tapi gimana caranya mengembangkan uang kita. Inilah saatnya bikin uang kerja buat kita, bukan sebaliknya. Tapi sebelum mulai, ada satu mantra yang wajib kamu hafal di luar kepala. High risk, high return. Artinya, imbal hasil yang tinggi pasti datang dengan resiko yang tinggi juga. Nggak ada ceritanya investasi yang aman, resikonya rendah tapi hasilnya gede banget. Kalau ada yang nawarin kayak gitu, wah hati-hati. Nah, misalnya kamu ditawarin kayak gini, return 20% dalam sebulan. Wah, itu sih lampu merah, langsung waspada. Itu hampir nggak mungkin dan ciri-ciri utama investasi bodong. Tips paling gampang, selalu cek apakah perusahaannya terdaftar dan diawasi oleh OJK. Itu harga mati. Jadi daripada ngejar untung gede yang gak jelas, mending kita pegang prinsip-prinsip dasar ini. Mulailah sedini mungkin, terus jangan taruh semua uangmu di satu tempat aja, sebarin. Pastikan ada juga investasi yang gampang dicairin kalau butuh mendadak. Dan yang paling penting, pahami apa yang kamu beli. Jangan beli kucing dalam karung. Kenapa sih harus mulai sedini mungkin? Karena kita punya senjata rahasia yang namanya compounding interest atau efek bola salju. Mungkin di tahun pertama hasilnya nggak seberapa, tapi coba lihat di tahun ke-15 atau tahun ke-30, uang kita tuh kayak beranak pinak dengan sendirinya secara eksponensial. Waktu adalah sahabat terbaik seorang investor.
Oke, dari semua tips dan strategi tadi, sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya, intinya cuma satu. Cuma satu hal sederhana ini yang jadi pembeda antara orang yang keuangannya sehat sama yang berantakan. Nah, ini dia penyakit kita semua. Alasan paling populer buat nunda. Nanti deh kalau gaji udah naik. Ini tuh jebakan Batman. Kenyataannya, begitu gaji naik, gaya hidup kita juga pasti ikut naik. Jadi, nggak akan pernah ada waktu yang pas atau uang yang cukup buat mulai. Jadi, ini dia kuncinya. Yang terpenting itu bukan seberapa besar nominal yang kamu sisihkan, tapi seberapa rutin kamu melakukannya. Membangun kebiasaan menyisihkan uang, sekecil apapun itu, itulah yang akan membentuk masa depan finansial kamu. Dan, lihat deh, di zaman sekarang, alasan nggak punya modal itu udah nggak berlaku lagi. Dengan uang seharga semangkuk mie ayam aja, cuma Rp10.000, kamu tuh udah bisa mulai berinvestasi. Jadi beneran deh, udah nggak ada lagi alasan buat nunda. Jadi kesimpulannya cuma satu, jangan ditunda lagi. Waktu terbaik buat mulai itu emang kemarin, tapi kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Jadi waktu terbaik kedua adalah ya sekarang, detik ini juga. Pertanyaannya bukan lagi kapan kamu mau mulai, tapi langkah kecil apa yang akan kamu ambil setelah nonton ini.